Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sesemuanya, anak-anak mama. Masih ingat kemarin episode terakhir kita membahas tentang arti bahagia. Itu tentang perasaan ya. Sekarang Mama Ira mau ngajakin semuanya ngobrol tentang satu sifat yang relate banget dengan kehidupan sehari-hari. Termasuk dengan saya. Perfectionist. Ya. Bapak, perfectionist? Ibu? Sis? Anak-anak mama? Ada yang perfectionist? Oke. Kalau ditanya, seneng gak sih jadi orang perfectionist? Ada dua hal. Antara, ya, saya seneng banget dibilang perfeksionis. Tapi ada juga kalanya saya merasa kesal dengan sifat perfeksionis saya. Kenapa kesel? Kenapa nyebelin? Sebagian orang menganggap itu tuh nyebelin banget. Ya, kenapa? Karena orang perfeksionis itu biasanya, atau bukan biasanya, pengen selalu sempurna. Hayo loh. Ada tanda-tanda terlalu perfeksionis. Seperti apa sih? Pertama adalah susah puas. Orang perfeksionis standarnya itu tinggi. Harus seperti apa yang dia mau. Itu. Gak realistis kadang-kadang. Mohon maaf, ya kan? Karena tidak efektif, dia sering mengganggu produktivitas pekerjaan. Pekerjaan orang tuh menjadi apa ya, ribet aja gitu ya. Dia itu selalu merasa kurang terus gitu. Makanya dibilang susah puas ya. Tidak efektif, dipuji aja merasa belum puas gitu. Misalnya, wah kerjaan kamu bagus, wah hasil presentasi kamu bagus, wah luar biasa, bos pada happy apa segala macam. Iya ya, bagus ya. Oh, padahal ya tadi ya seharusnya aku tuh menambahkan ini, harusnya panjang. Oke. Jadi tidak yakin pada dirinya sendiri. Padahal udah oke. Ya. Ditanya bangga. Suka nggak bangga orang-orang perfeksionis itu. Sebelum dia mengerjakan sendiri tugasnya sampai dia ngerasa oke. Kedua, mudah cemas. Itu tadi negatifnya. Kita kan jadi ngerasa apa ya? Ya percaya pendelegasian pekerjaan itu diberikan kepada seseorang. Ini contoh ya, ilustrasinya adalah pekerjaan. Oke, gitu. Saya pilih kamu adalah orang paling tepat mengerjakan sesuatu gitu. Tapi aduh bisa nggak ya dia? Kira-kira seperti yang aku mau nggak ya? Gitu. Suka stres sendiri gak sih? Keganggu deh lama-lama kesehatan mentalnya. Yang amit-amit, ya, itu saya juga berarti. Okay? Rentan banget sama stres. Ya, kayak ada rasa terbebani dengan masalah itu. Ya. Sulit sekali menerima proses. Karena yang selalu dilihat adalah hasil akhirnya. Oke. Tunda pekerjaan karena takut gagal. Lagi ilustrasi. Kita mau benerin rumah nih ceritanya. Oke, jadi ada rencana nih, aku mau bikin ruangan itu adalah sebuah ruangan membaca, misalnya ruangan baca, nanti dipasangin ini, itu, harus ada mejanya gini-gini. Oke, semua udah oke. Set. Udah selesai nih, kita mau melakukan sesuatu pekerjaan itu ya, udah siap nih, siap terjun maksudnya ya, untuk melakukan pekerjaan. Tapi tiba-tiba gini, tunggu dulu. Ya, kayaknya kemarin toko itu bilang, warna hitam yang aku mau tuh belum ada. Tunggu aja deh. Sampai apa yang aku mau datang sesuai dengan keinginanku. Kelar hidup kita. Ya kan? Jadi dia tuh gak akan mau melakukan sesuatu sampai dia yakin banget 100% apa yang dia harapkan itu ada. Untuk mengakomodir apa yang dia harapkan. Ya, jadi selalu ngerasa maju mundur gitu. Kenapa? Karena dia terlalu perfeksionis. Ya. Oke.
Sulit menerima kritik. Kalau dikasih kritikan gitu, Bu, udahlah Bu, kerjaannya emang begitu. Mah, udahlah Mah, nggak usah terlalu perfect banget, gini-gini segala macam. Sedih, sakit hati, larinya ke pribadi. Padahal nggak boleh begitu. Itu kan koreksi membangun, ya. Jadi selalu dianggap menjadi serangan pribadi terhadap kita, ya. Ya ketinggian sih ya standarnya ya. Padahal sebetulnya kritikan itu membangun. Tapi kita jadi stres gitu, ya kan? 5. Menetapkan standar tinggi. Lagi-lagi, kalau bed cover itu belum lurus, saya nggak mau tidur. Atau tempat tidur itu harus yang licin banget, baru mau. Masuk kamar mandi, itu harus posisinya seperti itu. Ya, Mama Ira tidur, kalau mati lampu saya tahu tempatnya di mana, itu remote, di mana itu kacamata, di mana gitu. Saking udah tahu tuh penyusunannya. Termasuk perfeksionis nggak sih? Jengkel kan ya, kalau ada anak saya datang ke sini, Mam, pinjam ini, Mam, pinjam ini. Sampai saya tuh kadang-kadang suka diomelin loh sama Rafa. Mah, tenang Mah, ini dikerjakan satu-satu. Ini udah benar, tapi tunggu dulu Mah, ini ngapain Mama maju mundurin lagi gitu. Padahal ini udah posisinya sama. Ayo, kenapa itu dipegang lagi? Gitu. Jadi kadang-kadang apa ya, wasting my time aja gitu. Ya, itulah standarnya tuh terlalu tinggi sih. Orang lain tuh harus seperti dia. Mas, jadi harusnya begini. Kak, kamu harusnya begini. Nggak bisa memaksakan kehendak kita. Itu kan standar tinggi menurut kita. Ya kan? Harus sempurna seperti kita. Tidak bisa. Terlalu detail. Setiap ada penulisan atau apa gitu, saya tahu persis. Mana huruf besar, mana huruf kecil. Mana spasinya lewat 2 atau 3. Sampai kayak gitu. Ya. Makanya kalau anak buah saya dikasih pekerjaan, dia langsung mikir gini, Bu, Ibu mau ngasih saya kepercayaan apa enggak? Kali ini kan saya udah diajarin sama Ibu, kasih saya tanggung jawab, kasih saya kepercayaan, ini pasti oke. Ya kan? Akhirnya benar, saya kasih sekali, dia bisa. Tapi lucunya, terjadi sistem duplikasi. Dia akan melakukan hal yang sama kepada subordinate dia atau teman-teman yang lain. Ya, jadi orang-orang perfeksionis itu selalu melihat dua sisi, positif dan negatifnya. Ya. Orang melihatnya bagus karena dia memang sempurna, hasilnya selalu oke. Negatifnya yaitu tadi, sepanjang yang sudah saya sampaikan. Ya. Jadi setelah saya belajar pada diri saya sendiri, kepada orang lain, pada orang-orang sekitar, ya, tidak peduli dia siapa aja gitu, yang ada di sekitar saya gitu, lingkungan saya tuh semakin paham gitu, bahwa untuk belajar menerima kekurangan itu berproses, ya, dan kita harus menghargai proses itu, oke? Karena sejatinya tidak harus sempurna untuk bisa bahagia. Halo para perfeksionis yang ada di luar sana yang menyaksikan Irama Sofaril. Karena kita senasib sepenanggungan, gimana kalau kita sama-sama saling belajar bahwa di dunia ini kita hidup tidak sendiri. 1, kedua, kita masih butuh bantuan banyak orang di sekeliling kita untuk mensupport kita. Apakah itu pekerjaan, apakah itu pendapat, ya, apakah itu salah satu bentuk dari empati dia terhadap masalah yang kita hadapi, ya. Jangan selalu mengcounter dari sisi kita. Mari kita berproses seperti yang diharapkan banyak orang. Tetap jadi perfeksionis boleh, ya nggak? Saya juga mau, tapi jangan menyiksa orang. Udah, saya tutup. Sampai di sini aja perbincangan kita tentang perfeksionis. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini miring nggak nih?